tidak ikhlas. Tragedi terjadi saat pertunjukan Sisingaan odong-odong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. 3 orang pemain tewas dan 2 lainnya mengalami luka bakar setelah tersengat aliran listrik ketika menarik gerobak sound system. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut yang diduga berkaitan dengan kabel jaringan listrik di lokasi kejadian. Dan di belakang saya ini Tribuners merupakan makam dari kedua korban dari peristiwa tersebut, yakni almarhum Juan dan juga Rinto, yang dimana kedua orang tersebut merupakan warga Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan kedua korban tersebut sudah dimakamkan pada pagi hari ini pada Rabu, dan kami Tribun Jabar sudah menghimpun wawancara dari pihak keluarga terkait peristiwa yang terjadi kepada kedua almarhum tersebut. Tak ada yang menyangka apa yang seharusnya menjadi hari biasa untuk mencari nafkah justru berubah menjadi perjalanan terakhir bagi 2 kakak beradik asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Muhammad Rinto dan Juan Gunawan berangkat mengikuti pertunjukan Sisingaan odong-odong. Namun keduanya tak pernah kembali pulang dalam keadaan hidup. Mereka menjadi korban dalam tragedi tersengat listrik saat mengiringi pertunjukan Sisingaan di wilayah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Duka mendalam kini menyelimuti rumah keluarga korban di Jalan Pasir Cabe, Desa Pagaden, Kabupaten Subang. Pada Rabu pagi, keluarga dan kerabat masih terlihat syok menerima kenyataan pahit tersebut. 2 anggota keluarga meninggal dalam peristiwa yang sama. Bahkan, keduanya dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum Haramai. Lokasinya pun tepat di dekat makam kedua orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Kakak korban, yakni Nuryani, mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum tragedi terjadi. Namun satu kalimat dari sang adik kini terus terngiang-ngiang di kepalanya. Beberapa hari sebelum kejadian, Rinto sempat datang ke rumah untuk makan bersama keluarga. Saat hendak pulang, ia mengucapkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. "Sudah ya, saya mau pulang." Kalimat sederhana itu kini menjadi kenangan terakhir yang terus diingat keluarganya. Sementara itu, Juan sempat bercerita bahwa jadwal pentas Sisingaan sedang sangat padat sepanjang bulan ini. Tidak ada pesan khusus, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Keluarga pun sama sekali tidak memiliki firasat bahwa musibah besar akan terjadi. Hingga akhirnya kabar duka datang dari rumah sakit. Awalnya, keluarga mengira kedua korban hanya mengalami luka akibat tersengat listrik. Namun, kenyataan yang diterima jauh lebih menyakitkan. Saat menghubungi nomor telepon korban, justru pihak rumah sakit yang mengangkat. Dari sanalah keluarga mengetahui bahwa kedua adiknya telah meninggal dunia. Juan dikabarkan meninggal lebih dahulu di lokasi kejadian, sedangkan Rinto sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kisah hidup keduanya pun menyisakan duka mendalam. Juan diketahui telah sekitar 3 tahun menjadi pemain Sisingaan dan kerap tampil di berbagai daerah. Sementara Rinto baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kesehariannya, Rinto hidup bersama istri dan 3 anak yang masih kecil. Anak sulungnya masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, sedangkan 2 adiknya masing-masing baru berusia 5 tahun dan 3 tahun. Kini keluarga hanya bisa berusaha ikhlas menerima kenyataan. 2 kakak beradik yang berangkat mencari nafkah pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sementara polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti tragedi yang menewaskan 3 pemain Sisingaan tersebut. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Hari bilangnya ya nginep lah istilahnya ya gitu. Kalau Rinto mah hari Minggu ke rumah minta makan, udah gitu ya udah nggak ngomong apa-apa, cuman bilang udah ya saya mau pulang katanya gitu. Nggak biasanya dia kalau pulang bilang, nggak biasanya itu mah bilang. Kalau Juan mah nggak bilang apa-apa, cuman
bilang gini aja ini saya mau ini katanya mau Alan berangkat ini katanya jadwalnya penuh bulan ini katanya gitu, udah gitu doang, mau nggak ada firasat apa-apa, saya nggak ada firasat apa gimana, enggak, cuman gitu doang. Cuman Rinto makan bilangnya masakan saya nggak enak, makan bilangnya masakan saya nggak enak, nggak biasanya ngomong makanan saya nggak enak, masakan saya. Di komunikasi sebelumnya juga sempat ada niat atau ada permintaan nggak sih? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada, cuman gitu doang. Juan bilangnya jadwal saya penuh di Alan, udah gitu doang. Kalau Rinto mah cuman bilangnya masakan kamu nggak enak doang, udah gitu. Nah, dari situ nggak ketemu lagi. Langsung ada kabar begini. Waktu dapat kabar itu pihak keluarga gimana sih? Kagetnya minta ampun ya Allah, kagetnya minta ampun, saya nggak tahu saya lagi di rumah, bilangnya kirain teh kesetrumnya di rumah, tahunya di situ, nggak percaya lah gitu, nggak ada kabar dua-duanya meninggal gitu. Sebelumnya emang Juan dan Rinto ini suka ikut kegiatan itu nggak sih? Enggak, kalau Rinto enggak, baru pertama kali ini. Rinto mah kalau Juan mah udah lama, udah ada 3 tahunan lebih lah. Juan mah udah kesana kemari, enggak kalau di Alan enggak ada, ikut sama di singa yang lain gitu. Juan mah Suka pindah-pindah ini ya, kalau lagi enggak ada di singa-singaan, suka ngamen, itu tadi kakak teh semuanya gitu kerjaannya. Kalau enggak di singa gitu. Dapat kabar terakhir tuh kan diceritakan bagaimana kondisinya? Udah nggak ada, udah nggak ada. Di telepon sama saya ke HP-nya Rinto, HP-nya Juan mah nggak aktif. Ditelepon ke Rinto, yang ngangkat security rumah sakit Cikarang sama suster, bilangnya Rinto mah udah Juan duluan udah nggak ada di tempat. Kalau Rinto masih dibawa ke rumah sakit, di jalan baru nggak ada. Iya, udah gitu doang dari pihak rumah sakit. Ya. Jadi kedua almarhum ini meninggal karena kesetrum ya? Iya, kesetrum. Itu mereka dalam kegiatan apa sih di sana tuh? Ada yang hajatan katanya. Hajatan. Ada yang hajatan, dan suka ada dipanggil ada hajatan ke kampung sini gitu. Saya benar-benar nggak tahu asli. Johan dan Rinto nih berapa bersaudara sih? Semuanya tuh kalau dari seibu sebapak ada 5. Itu yang cewek 1 beda bapak gitu. Jadi 6 lah semuanya. Johan sama Rinto nih sudah berkeluarga? Rinto yang udah berkeluarga, anaknya 3. Rinto masih kecil, yang 1 kelas 4 SD, yang satunya lagi baru 5 tahun, yang 1 3 tahun, yang bungsu. Untuk Johan masih sendiri ya? Iya, Juan masih sendiri, belum menikah. Rinto posisinya di rumah istrinya kalau tinggal. Sekarang sudah dimakamkan? Udah, alhamdulillah udah beres semuanya, udah kelar. Ada harapan nggak sih Teh, untuk keluarga ini terkait? Intinya sabarlah, semuanya ngikhlas. Udah itu aja, nggak bisa bisa ngomong apa lagi. Penting mah kitanya diberi. Ini teteh yang pertama, teteh yang kedua, Kamu yang itu Abi yang ketiga. udah penting mah intinya saya udah ikhlas, kedua-duanya udah nggak ada gitu. Hingga kini Polres Metro Bekasi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara informasi yang kami dapat bahwa dari 3 korban tersebut, 2 diantaranya merupakan kakak beradik, yakni Juhan dan Rinto. Juhan dan Rinto merupakan warga Kabupaten Subang, Jawa Barat yang kini sudah dimakamkan. Dan kami juga sudah menghimpun tadi wawancara dari pihak keluarga. Mereka berharap agar kasus ini bisa segera terungkap, baik itu dari penyelenggara acara maupun yang lainnya. Sekian, saya Dianza Palevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Subang, Jawa Barat. 7 pemain panjat odong-odong Sisingaan tersengat listrik saat melintas di Kampung Ciberem, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni sore. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 3 orang dikabarkan tewas.
Peristiwa terjadi saat rombongan kesenian asal Subang tersebut kembali melanjutkan perjalanan seusai beristirahat. Adapun detik-detik peristiwa tragis ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan seperti apa kronologi lengkap terkait tragedi yang menimpa rombongan odong-odong tersebut? Ya baik Siska dan juga Tribuners, awalnya sebuah video viral di media sosial terkait detik-detik di mana panjak odong-odong di Singaan ini, sejumlah para pemainnya ini tersengat listrik yang ada di wilayah Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada hari Selasa 2 Juni 2026 sore. Atas video tersebut dikonfirmasi dan berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 7 pemain dari panjak odong-odong yang diketahui dari Alan Group Dewa Trompet asal Ciwera, Gambasari, Pagaden, Kabupaten Subang ini tersengat listrik, dan dari 7 tersebut 3 diantaranya tewas di lokasi TKP atau lokasi kejadian, sedangkan 4 lainnya dilakukan perawatan di layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian diungkapkan oleh salah satu Satlinmas di Desa Mekarmukti tersebut, Pitung, menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat saat rombongan kembali melanjutkan usai beristirahat sejenak. Dan memang rombongan ini merupakan undangan daripada hajat sunatan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian insiden itu bermula ketika kendaraan odong-odong ini melintasi di bawah kabel yang memang kondisinya rendah posisinya. Kemudian juga awalnya itu hanya 1 orang yang tersengat listrik, dan itu pun ketika hendak menyingkirkan kabel-kabel yang menghalangi laju daripada odong-odong tersebut. Tapi memang dari 1 orang itu, beberapa temannya yang berusaha menolong justru ikut terkena aliran listrik, dan ada total 7 daripada para pemain tersebut, dan 3 dikabarkan meninggal dunia. Dan kami juga sudah konfirmasi kepada pihak kepolisian, bahkan Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni bersama Kasat Lantas maupun jajarannya telah mendatangi lokasi dan juga telah mendatangi lokasi rumah sakit di mana tempat korban dirawat, termasuk tempat daripada korban yang meninggal tersebut. Dari Kapolres sendiri mengungkapkan bahwa membenarkan bahwa ada 3 daripada pemain odong-odong tersebut yang tewas tersengat. Kemudian untuk yang lainnya yang mengalami korban luka dirujuk di rumah sakit Rojak Ciberem. Kemudian juga Kapolres juga memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan, dan pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut terkait penyebab pasti daripada para pemain odong-odong tersebut tersengat listrik. Peristiwa tragis terjadi saat kegiatan arak-arakan di Kampung Cibeureum RT 003 RW 003. Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa, 2 Juni 2026. Sebanyak 7 orang pekerja seni atau panjak odong-odong dilaporkan tersengat aliran listrik saat mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, insiden diduga terjadi ketika sound system berukuran besar yang dibawa dalam arak-arakan memiliki ketinggian melebihi batas aman hingga menyentuh kabel listrik yang melintang di jalur yang dilalui. Kontak antara sound system dan jaringan listrik itu menyebabkan aliran listrik menyambar para pekerja yang berada di sekitar kendaraan. Akibat kejadian tersebut, 7 orang menjadi korban sengatan listrik. 3 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban lainnya mengalami luka serius dan dalam kondisi kritis. Para korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Peristiwa tersebut sontak memicu kepanikan warga yang menyaksikan arak-arakan. Sejumlah warga terlihat berupaya memberikan pertolongan sekaligus mengamankan lokasi kejadian agar tidak menimbulkan korban tambahan.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.